Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Ananda Putra. Bagaimana kabar kalian netizen warga Konoha? Apakah kalian semua pada sehat? Seperti biasa, pada kesempatan kali ini saya akan bahas film yang berjudul Baiklah, daripada kalian demo sambil bilang udah pernah nonton bang, mendingan kalian simak dulu dan inilah alur ceritanya. Film diawali dari sepasang keluarga berencana bernama Romano, Clara beserta dua anaknya, Anton dan Thea. Di mana sambil sarapan, Clara yang mendapat kiriman surat dari kantor suaminya, Clara memberikannya kepada Romano. This came in for you today from the office. Okay. I'll be handling a project. Wow, Philippine? Rupanya perusahaan meminta Romano menangani proyek besar yang ada di Filipina. Maka dari itu Romano yang merasa dirinya akan lama di sana, Romano mengajak keluarganya untuk pindah ke sana sampai pekerjaannya selesai. Sebelum berangkat, sambil browsing mencari tempat yang bisa disewa selama tinggal di Filipina nantinya, Romano meminta rekomendasi dari istrinya. Hey honey, it's a Santorini-inspired villa. Oh yeah, especially Anton when he sees that swimming. Can you please call the owner? Dirasa Clara setuju dan suka dengan tempat tersebut, Romano ikut saja dan meminta istrinya menelpon pemiliknya. Terlebih menurut Romano, Clara ahli dalam negosiasi. Sir, ma'am, ako po si Adol. Setibanya di sana, mereka yang disambut pengurus villa bernama Ador, Romano mengenalkan keluarganya dan langsung mengajak mereka untuk masuk. Look, no way! It's a swimming pool! It's the world's smallest active volcano. A little girl with the doll. Sontak Thea pun heran melihat anak kecil berlari sambil membawa boneka. Dirasa putrinya halu akibat efek perjalanan yang sangat jauh, Romano menyuruh anaknya mencari kamarnya masing-masing. Namun Thea terlihat santai sambil mengatakan jika dia memilih kamar yang dekat dengan taman. Di tengah keheranan bagaimana Thea tahu ada kamar di dekat taman, lantas Ador yang merasa perkataan Thea hanya kebetulan, Ador pamit untuk menyiapkan makan malam. Namun sebelum itu, Clara meminta Ador untuk membelikan obat luka untuk suaminya. Ma, Myla, my daughter. Ma'am, sir, I'm sorry. Thank you very much. Thank you. Malam harinya, saat Romano mengajak keluarga Ador untuk makan malam bersama, di saat itu pula Romano pun heran melihat wajahnya berubah-ubah di baskom sayur sop. Hey, you'll have that for dessert, okay? Dirasa itu hanya perasaannya saja, Romano melanjutkan makan malam. Singkat waktu, saat Thea sedang bermain sendiri di kamarnya, Thea pun heran saat mengambil bonekanya yang jatuh. Nice to meet you, Jennifer. Oh, rupanya Thea menemukan boneka aneh bernama Jennifer. Dan kini, dia yang merasa senang dengan teman barunya, Thea memberitahu kedua orang tuanya tentang boneka tersebut. Meskipun tanpa Thea sadari, ada sesosok bocil di bawah kolong tempat tidurnya. Di tengah kemesraan saat Romano menyuruh putrinya untuk kembali ke kamarnya, seketika itu pula sesuatu terjadi kepada Anton yang lagi ngoceh sendiri seperti orang GILA. The person who owns this room is also an artist. Hey! Sontak Anton pun panik melihat foto badut bergerak sendiri. Dan kemudian Romano yang melihat Anton berlari ketakutan, Romano bertanya apa yang terjadi.
Melihat di foto badut ada tanda tangan Anton, lantas sambil mengambil kardus untuk membuang foto tersebut, Romano marah dan meminta Anton untuk tidak membuat ibunya ketakutan. Terlebih selama ini Clara takut dengan sosok badut. Mendengar itu, Anton berkata jika foto itu bukan miliknya. Akan tetapi Romano tidak percaya dan berkata akan mengirim Anton ke Italia untuk tinggal bersama pamannya jika berulah sekali lagi. Kira-kira apakah yang sebenarnya terjadi di villa tersebut? Keesokan harinya, sebelum Romano kembali masuk kerja, lantas sambil menunggu masakan istri Ador bernama Aling, Clara meminta izin untuk pergi membeli dekorasi Natal bersama Mayla ke supermarket. Dirasa itu ide bagus, Romano meminta Clara sekalian membelikan TV. Terlebih semenjak mereka datang, Romano tak melihat TV di rumah tersebut. Singkat waktu, saat Thea dan Anton menunggu ayahnya untuk berenang, mereka terlihat duduk di tepi kolam yang sedang dibersihkan Mang Ador. Sontak mereka pun kaget melihat manjat mengambang di dalam kolam. Di tengah keheranan dengan apa yang sebenarnya mereka lihat, Romano terlihat pelongo-pelongo. Myla, can you please put this in the kitchen? Sepulangnya memborong, Clara yang tengah sibuk menghias pohon Natal bersama Mayla dan Thea, lantas keanehan kembali terjadi kepada Clara. Ma'am, picturein ko po kayo. Cute niyo po. Can I see? Melihat sosok hitam seperti Zetsu, Clara berteriak seedian-ediannya. Malam pun kembali gelap. Thea yang mendengar sesuatu bocil sedang tertawa, dengan polosnya Thea memeriksanya. Entah lupa mematikan atau menyala sendiri. Seketika Thea merasa senang melihat badut yang sedang joget. Hingga kemudian Romano yang melihat putrinya menyalakan TV di tengah malam. Tiba-tiba untung saja Romano bisa menyelamatkan Thea sebelum masuk ke dimensi Uchiha Obito. Keesokan paginya, saat Clara merasa ada yang tidak beres di rumah tersebut, di saat itu pula mereka kaget mendengar Anton berteriak. Melihat Anton kembali mengalami keanehan, lantas Romano yang kebingungan menyuruh Clara membawa Anton ke kamarnya, sementara Romano sendiri akan memeriksanya. Take Anton to our room. Why? What's going on? Di tengah kekepuan dengan sosok tak kasat mata yang menuju ke kamar Thea, Romano langsung membawa putrinya ke kamarnya. Namun kemudian Romano yang mendengar Anton berkata jika mereka tidak sendirian di tempat tersebut, Thea bangun dan mencari bonekanya yang ketinggalan di kamarnya. Melihat kedua anaknya sangat ketakutan, lantas sambil meminta mereka untuk istirahat, Clara nekat pergi ke kamar Thea untuk mengambil boneka tersebut. Akan tetapi sesaat kemudian, Romano yang kepo ada misteri apa di tempat tersebut, Romano bertanya kepada Bang Ador dan Aling. Akan tetapi Bang Ador menjawab jika selama dia dan keluarganya menjaga rumah itu tak pernah mengalami hal aneh apapun.
Terlebih mereka tinggal di situ sudah beberapa tahun. Khawatir majikannya mati penasaran karena terus memikirkan hal tersebut, Aling menyarankan Romano untuk pergi ke seorang spiritual bernama Karin. Siapa tahu bisa membantunya. Malam pun gelap lagi. Mereka yang diantar Bang Ador pergi ke rumah Karin ahli persetanan. Karin langsung memulai ritual sambil komat kamit membaca mantra. Close your eyes. Don't be afraid. Please come and play with me. You're going to die. Lumayas na kayo! What do you mean? Ubur-ubur ikan lele, belum perang sudah nyerah le. Melihat kekuatan boneka Jennifer bukan abal-abal. Lantas, Karin yang takut modal sebelum kawin, Karin langsung mengusir mereka sebelum bayar. Rugi dong. Come on. Let's go now. Sepulangnya dari rumah Karin, Romano yang lagi membuat mie instan. Lantas Romano pun terkejut melihat sosok tak kasat mata duduk santai di atas sofa. Rupanya itu hanya bunga tidur. Sehingga kemudian saat Romano pergi ke kamar mandi, keanehan kembali terjadi. Setelah bangun tidur, Thea yang sedang menikmati mendung tanpa udan lewat jendela. Di saat itu pula Thea merasa heran melihat dua orang di depan gerbang. Khawatir itu maling yang sedang mengintai rumahnya, mereka melapor kepada ayahnya. Sehingga Romano yang mendengar hal itu langsung menyuruh Bang Ador untuk memeriksanya. Mangador, please check the perimeter of the villa. Yes, sir. Singkat waktu, Romano yang masih kepo dengan semua keanehan yang dialami keluarganya di villa itu, Bang Ador mengantar Romano bertemu seorang kakek. You look very familiar. I've been here for 5 days now. Villa Nonita? Yes. Mendengar Romano tinggal di Villa Nonita, lantas kakek yang merasa Romano adalah anak temannya yang sudah lama ditunggu untuk mengungkap kebenaran, kakek memberitahu Romano jika semua jawaban yang dia cari ada di tempat tersebut. Tak cuman itu, sambil memberi jimat anti setan untuk melindungi keluarga Romano dari boneka Jennifer, kakek meminta Romano menjauhkan boneka tersebut dari anaknya. Terlebih tanpa Romano ketahui, boneka itu adalah boneka jahat milik ladies bernama Ambrosia pada tahun 1906. Di mana pada saat itu, Ambrosia yang melihat kekasihnya bernama Philip almarhum karena menjadi korban atas perlakuan masyarakat, Ambrosia mengutuk boneka itu untuk balas dendam kepada siapa saja orang yang menyentuhnya. Maka dari itu cara untuk terbebas dari kutukan boneka tersebut, kakek menyuruh Romano membakar boneka itu sebelum terlambat. Di tengah perjalanan Romano yang khawatir sesuatu terjadi kepada keluarganya, lantas Romano menelpon Clara dan menyuruh membakar boneka Jennifer yang ada pada Thea. Myla!
Are you looking for this? Baru saja akan menyuruh Mayla untuk mengambil boneka itu, lantas seketika Clara pun heran melihat Mayla bersikap aneh dan tidak mau menyerahkan boneka itu kepada Clara. All is evil and it's possessing you. Lumapit! Huwag kayo lumapit! Sa ngalan ni Jesus! Magtigib ka pa ng kahit ilang balding holy water. Untung saja mengador langsung membuat Mayla pingsan. Hingga kemudian Romano yang khawatir boneka itu akan membawa malapetaka lebih buruk lagi, mereka langsung membakarnya. Ano nangyari? Siya gumagawa eh. Muntik mo nang mapatay ang mama mo. Akhirnya makhluk di dalam boneka tersebut sudah musnah. Honey, so I'm gonna go back to bed, okay? Yeah. Singkat waktu, ketika Romano kepo untuk mencari tahu pemilik rumah tersebut, tiba-tiba Mga gago! Ang ina lumaban! entah genjutsu atau byakugan. Lantas, Romano pun terkejut melihat jejak kaki yang sebelumnya Romano lihat adalah jejak sosok tersebut. Dan kini dia yang kepo dengan siapa dan apa yang disembunyikan sosok itu di dalam gudang. Romano langsung mencari kunci yang dibuang oleh sosok tersebut, hingga membuat Clara bertanya-tanya. Honey, are you losing your house keys or your car key? I found it. It's a brown folder. This cannot be real. Sungguh di luar nurul, tanpa Romano ketahui pemilik villa tersebut adalah dirinya semenjak tahun 1998. Dan kini Romano yang kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Di saat itu pula mereka kembali diperlihatkan sesuatu. Oh, dito yan, Althea. Anton. Romano, iyo. I have present for you. Advance Merry Christmas. You deserve it. Ternyata di masa lalu Romano dan keluarganya pernah tinggal di villa itu bersama ibu mertuanya bernama Mona. Di mana waktu itu Mona yang yakin Romano dan putrinya bisa merawat villa dengan baik, Mona menghadiahkan sertifikat villa itu kepada Romano. Akan tetapi kakak Clara bernama Ernesto datang. Dia marah melihat ibunya pilih kasih dan malah memberikan sertifikat itu kepada Romano. Padahal Ernesto sendiri selaku anaknya belum mendapat bagian apapun. Di tengah ketegangan melihat Ernesto dan Romano terlihat cekcok masalah warisan. Di saat itu pula Mona yang jantungan langsung modar di tempat. Masih di masa lalu, sepulangnya dari pemakaman ibunya, Romano yang takut matinya ditolak bumi hanya karena berebut warisan dengan iparnya, Romano memutuskan untuk memberikan sertifikat itu atas nama Ernesto. Sementara Romano sendiri akan kembali tinggal di Italia. Malam harinya, Thea yang mendapat hadiah boneka dari Ernesto, Thea memberitahu orang tuanya. Her name is Jennifer. Jennifer? Di tengah keheranan dengan sikap Ernesto yang tiba-tiba baik kepada putrinya, di saat itu pula Romano yang mendengar sesuatu, Romano panik dan meminta putrinya untuk sembunyi di kamarnya. Akan tetapi...
Ternyata Romano dan keluarganya sudah modar di masa lalu, di mana pada saat itu Ernesto yang tidak terima Romano mendapat warisan dari ibunya. Ernesto menyuruh orang untuk mengambil sertifikat villa itu dari Romano. Akan tetapi di luar dugaan, dua orang tersebut malah membantai saudaranya. Sehingga Ernesto yang takut perbuatannya diketahui ladusing. Lantas Ernesto marah dan langsung mengeksekusi mereka di tepi kolam. Akhirnya terjawab sudah jika mayat di awal film yang dilihat Anton dan Thea adalah orang suruhan Ernesto yang membantai kedua orang tuanya. Sementara itu, sosok yang sebelumnya Romano lihat mondar-mandir di tempat itu adalah Ernesto. Di mana waktu itu, Ernesto yang mengetahui Romano akan memberikan warisan itu kepadanya. Lantas, Ernesto terlihat sangat menyesal dan langsung mengeksekusi dirinya sendiri. Kembali pada masa sekarang, Romano yang sudah tahu kebenaran jika penyebab kemodaran mereka adalah ulah Ernesto di masa lalu, akhirnya mereka bisa tenang dan keluar dari tubuh keluarga tak dikenal bernama Frank dan Amanda. Di mana di awal film mereka masuk di tubuh keluarga Frank saat menabrak mobilnya. Apakah mereka akan masuk surga atau neraka? Entahlah, yang pasti film pun sudah berakhir. Welcome to Villa Nonita. Bagaimana, cukup jelas bukan? Oke lah, seperti biasa jika kalian suka dengan channel ini jangan lupa subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.